Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Vina Cirebon, di mana kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu Elsa Sharif mengklaim punya dua saksi baru yang masih disembunyikan atau belum dipublikasikan ke publik dan masih dirahasiakan katanya. Ini saya juga penasaran kira-kira siapa ya? Apakah ini hayalan tingkat tinggi dari Elsa Sharif atau gimana? Saya juga ini gak ngerti, atau jangan-jangan saksinya itu Suroto sama Parana. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak, let's go. Kita baru dapat lagi dua saksi yang melihat sendiri, yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar, adalah dua saksi yang melihat langsung terpidana ini mengangkat dua korban ini ditaruh di flyover. Nah, ini lagi kita gali, dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Nah, ada dua saksi yang ditemui oleh terpidana ini, yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh. Terpidana siapa nih, Bu? Ya, saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Bahwa siapa itu saksi yang didatangi. Termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda. Jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka, karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda forensik juga, yang mana ditemukan sperma celana Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya, karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang, ngapain sih kalau dia bunuh, ngapain capek-capek dipindahkan. Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan, dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm, padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak, karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga, handphonenya tidak hancur, dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Bu Elsa, mohon maaf saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu, dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan, Anda lihatnya tidak langsung kan? Betul, kami hanya yang lihat foto. Kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak, kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois, dan kami sudah amankan juga, dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh karena di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada dua garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina juga itu. Tunggu. Dan ditemukannya mandau. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Mereka adalah membahas tentang nukum yang keluar sekarang ini, nukum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Nah, itu kan permasalahannya. Jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa ini visemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya yang mandikan itu kan mbahnya siapa namanya,
mbak perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhannya. Seberapa kuat keterangan si mbah yang bukan pakar forensik, kita pun tidak persoalkan di sini, silakan ya, karena itu bukan topik kita sore ini. Topik kita sore ini adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Kesaksian Rudiana ini adalah mengatakan bahwa itu dibunuh. Dibunuh itu dari mana dia tahu? Taunya cerita Aib sama Dede bahwa dia melihat adanya iring-iringan atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan. Siapa yang kena lempar, siapa yang melempar, di mana dilempar dan sebagainya. Rudiana sama sekali tidak melihat, kan? Dia kata saja katanya, berdasarkan katanya ini, itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito. Nah, silakan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap Nupom. Seberapa kuat keterangan Rudiana, tinggal Rudiana dia dapat cerita dari Aib. Nah, tinggal bagaimana Aib ini ketemu apa tidak.